Ketiga ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifada wal istifada wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Kita meneruskan pengajian kita di dalam Kitabun Niat, dan kita masih di dalam bab tentang niat pergi ke masjid. Niat pergi ke masjid, dan saya confirm lagi, masjid, makna masjid di sini bukan masjid, akan tetapi tempat yang digunakan untuk sholat berjamaah, walaupun bukan masjid. Macam surau, surau bukan masjid, berbeza. Apa bezanya? Di surau tak boleh iktikaf, tak boleh iktikaf, tak boleh puan, tak boleh iktikaf, tak sah iktikafnya kalau di surau, kecuali menurut pendapatnya Habib Umar bin Hafid. Habib Umar yang baru datang ini, di Darul Mustafa ada macam surau, namanya Surau Ahlul Kisah, bukan masjid. Habib Umar lebih condong ke sebuah pendapat bahwasanya iktikaf bukan hanya boleh di masjid, akan tetapi di semua tempat yang baik. Semua tempat yang baik diperbolehkan untuk iktikaf. Macam majelis ini diperbolehkan untuk iktikaf. Kalau ini memang boleh karena ini masjid. Ini masjid karena masjid itu di bawah sampai ke atas sampai ke bawah. Kalau ada orang gali di bawah masjid juga tetap masjid. Mungkin di mana namanya, di tempat-tempat belajar, menurut Habib Umar boleh untuk iktikaf di situ. Akan tetapi pendapat terkuat mazhab Syafi'i mengatakan iktikaf hanya diperbolehkan di mana? Di masjid saja. Begitu pula sholat tahiyatul masjid, itu sunnahnya di masjid saja, karena namanya tahiyatul, bukan tahiyatu surau bukan tahiyatu surau, tapi tahiyatul masjid. Karena itu kalau ada surau tidak diperbolehkan sholat tahiyatul masjid. Yang boleh tahiyatul masjid hanya di masjid. Begitu pula perempuan yang sedang haid diperbolehkan untuk masuk surau. Masuk masjid tak boleh. Surau boleh. Orang yang junub pun masuk surau tak apa. Masuk masjid tak boleh. Itu sedikit perbedaan di dalam kitab fikih antara surau dan masjid. Sila puan. Antara surau dan masjid. Dan makna masjid di sini bukan hanya masjid, akan tetapi juga surau juga masuk. Maknanya barang siapa yang pergi ke tempat berjamaah, adapun itu surau atau masjid atau bilik. Di Mesir sholat berjamaah mungkin di rumah syekhnya. Di rumah syekhnya mereka berjanji, kalau sholat berjamaah kita sholat di bilik saya. Ada macam itu. Tak apa. Juga disunnahkan kita untuk meniatkan niat-niat yang ada di sini. Karena niat pergi ke masjid bukan maknanya masjid, akan tetapi semua tempat sholat dan semua tempat yang baik. Niat yang pertama dan yang kedua, yang pertama tadi apa? Ziarah kepada Allah, niat berziarah kepada Allah. Niat yang kedua adalah untuk mendapatkan syafaat. Dan niat yang ketiga yang akan kita bahas kali ini adalah yanwil izdiyada fima yatahassar ahlul jannah alaihi fil mi'ad. Niat yang ketiga adalah seorang pergi ke masjid disunahkan baginya untuk berniat mensedikitkan penyesalan di surga kelak. Macam mana? Kita puan-puan jangan kira surga itu macam dunia.
Surga itu berbeza. Orang-orang akan sudah di-upgrade. Tak ada yang namanya benci, tak ada. Antara manusia sudah tak ada benci, rasa cemburu, tak ada. Tapi ada yang namanya penyesalan. Ada yang namanya di surga menyesal. Macam mana? Sudah masuk surga masih menyesal? Ada. Sudah masuk surga, sudah selamat dari neraka, tapi dia masih menyesal. Macam mana menyesalnya? Dia menyesal karena dia tidak banyak pergi ulang-alik ke masjid. Satu hari sholat 5 waktu kan, kita boleh ulang-alik 5 kali. Semakin banyak kita ulang-alik, penyesalan kita akan semakin sedikit di surga. Karena nanti di surga, kenapa saya sholat asar tak pergi masjid? Kalau saya pergi masjid, otomatis derajat saya di surga akan lebih tinggi. Dia menyesal karena dia tidak berbuat kebaikan. Kita niatkan pergi ke masjid untuk agar kita tidak banyak menyesal di surga kelak. Subhanallah, kita masuk surga masih ada penyesalan. Macam mana yang masuk neraka? Bukan hanya menyesal. Surga itu, surga itu ke atas, neraka itu ke bawah. Semakin bawah neraka, semakin panas. Semakin tinggi surga, semakin sejuk. Bukan sejuk, semakin sedap. Neraka yang paling atas itu namanya Jahannam. Namanya Jahannam. Itu khusus untuk orang-orang mukmin saja. Maknanya kalau sudah orang-orang mukmin itu diadab, semua sudah keluar, Jahannam akan habis, dihancurkan oleh Allah karena tak ada guna lagi, tak ada guna lagi. Berbeza dengan neraka-neraka di bawah Jahannam, dia akan tetap selama-lamanya. Karena itu bukan tempatnya orang mukmin, hanya tempatnya orang-orang kafir. Yanwil isdiyada fima yatahassaru ahlul jannati alaihi fil mi'at kama rawa fil athari annahu qila libnil Abbas radhiyallahu anhu hal yatahassar ahlul jannati idza dakhaluha ala syai', seperti diriwayatkan oleh Ibnul Abbas. Oleh Ibnul Abbas ini namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, anak buah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah ahlul jannah ini akan menyesal kalau mereka sudah masuk surga? Katanya Ibn Abbas, qala la yatahassaruna illa alal ghudwi warrawahi ilal masjid. Mereka tidak akan menyesal kecuali terhadap satu hal. Apa? Pergi ulang-alik ke masjid. Laita annahum isdadu min dzalika li annahum kasabu dukhulal jannah wa na'imal mukim. Mereka bermimpi, mereka berangan-angan, mereka isdadu min dalik, menambah. Kalau satu hari 4 kali, mereka ingin 5 kali. Kalau 5 kali ingin 6 kali. Mereka kalau boleh sholat duha pun ingin di masjid, sholat tahajud pun ingin di masjid. Karena kenapa? Karena dengan mereka pergi ke masjid itu, mereka boleh mendapatkan nikmat-nikmat surga. Semakin banyak mereka ulang-alik ke masjid, semakin banyak dan semakin besar dan semakin banyak pahala mereka. Karena mereka sikit ke masjid, maka nikmatnya juga sikit. Macam mana orang yang tak pernah ke masjid? Orang yang sikit ke masjid menyesal. Kenapa cuma sikit? Orang yang tak pernah, bukan menyesal lagi, tak tahu apalagi itu. Faya ayyuhal amil taqaddam qabla an tandam fala yanfa'ukan nadam. Madza tadunnu bisa'yi aqwamin yatahassaru ahlul jinan ala fawati dzalika minhum in qita'uhum anhu ma'amahum fihi minan na'im wal karamah fil jiwaril malikil adim. Katanya dinasihati oleh Al-Habib Sa'ad, wahai orang-orang yang beramal, maju, maknanya pergilah ke masjid sebelum kalian menyesal. Sekarang kita masih boleh untuk pergi ke masjid, kita tak tahu kesehatan itu tak tahu sampai kapan, tak tahu sampai bila. Benar.
Orang kecil pun, orang muda pun, macam saya bukan muda lagi, Ustadz Syafiq masih muda. Saya sudah tua. Orang-orang tua, orang muda pun tak tahu. Hari ini sehat, esok belum tentu sehat. Maknanya selagi masih sehat, banyak-banyaklah untuk ke masjid. Kan kalau sudah menyesal, tak ada yang, kalau sudah menyesal tak boleh masuk lagi. Bagaimana engkau mengira orang yang sikit ke masjid menyesal? Terus bagaimana orang-orang yang tidak pernah ke masjid? Menyesalnya akan sangat besar. Walaupun mereka sudah masuk surga, yang mana surga itu sudah berbeza. Kita mungkin di sini banyak menyesal, banyak cemburu. Di surga tak ada cemburu, tak ada. Kecuali menyesal terhadap amal kebaikan yang boleh kita buat di dunia, tapi kita tak buat. Itu saja sebenarnya penyesalan. Dan penyesalan yang paling besar adalah kita sedikit untuk ulang-alik ke masjid. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghada auraha ilal masajid a'adallahu lahu fil jannati manzilan kullama ghada aurah. Makna-makna ghoda ini pergi pada waktu pagi hari. Maknanya barang siapa pada pagi hari pergi ke masjid, dan barang siapa pada sore hari pergi ke masjid, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiapkan baginya setiap dia pergi ulang-alik manzilan, satu rumah. Macam mana? Subuh pergi dapat satu rumah, duhur pergi dapat satu rumah. Kalau puan-puan macam mana? Oh, yang pergi ke masjid At-Taqwa subuh tak yah dapat rumah. Sewa rumah bulan ini free. Macam mana? Beratur dulu di Tarim ada di Masjid Al-Muhdhar. Perasa cerita Masjid Al-Muhdhar ini. Masjid Al-Muhdhar ini masjid nomor 2 paling besar satu Tarim. Pertama adalah Masjid Jamek, yang kedua adalah Masjid Al-Muhdhar. Sholat tarawehnya di Masjid Al-Muhdhar ini kira-kira pukul 12 atau pukul 1 malam. Ketika itu Ramadan, yang terawih sikit. Ada orang kaya dari Dubai, tengok ini masjid sikit sekali yang terawih. Ketika semua terawih, orang kaya ini keluar, panggil pengurusi masjid, minta kunci, dikunci masjidnya. Setelah selesai terawih, cakap, yang terawih di sini hari ini beratur, bagi-bagi uang, bagi-bagi duit. Satu orang dapat $400. Beratur sikit. Esok kabar sudah menyebar. Di masjid ini dibagi-bagi uang berapa? $400. Esok penuh. Benar, esok penuh. Sudah tak ada. Itu cuma $400. Ini katanya Allah bukan $400, akan tetapi manzilan, satu rumah. Barang siapa yang sholat ulang-alik 1 kali ke masjid, maka setiap dia ulang-alik boleh mendapatkan 1 rumah. Kalau 1 bulan saja kita ulang-alik, duhur saja sudah, duhur penat, maghrib saja, berarti 1 bulan kita sudah mendapat 30 rumah. Apalagi kalau 5 kali 150 rumah. Wa kana ba'du salihin idza raha ba'da salatil isya ila manzilihi katsiran ma yaqul naruhu wa nagdu kulla yaumin wa lailah fa amma qaribin la naruhu wa la nagdu. Dan sebagian orang-orang soleh itu setelah pergi dari salat isya, setelah salat isya pulang ke rumah, mereka macam cakap kepada istri, kepada anaknya, naruhu wa nagdu kulla lailah, kita setiap hari, setiap pagi dan malam kita ulang-alik ke masjid. Kejap lagi tak akan boleh lagi. Karena yang namanya kehidupan itu kadang sehat, kadang sakit, kadang hidup, kadang mati. Sekarang kita masih hidup, boleh seperti itu. Pernah dengar namanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf?
Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf itu tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah sampai umur puluhan tahun. Karena itu menjadi kutub. Menjadi kutub. Orang Sewun, suatu saat beliau itu sholat subuh pasti di masjid. Pasti di masjid. Dan orang-orang tidak ada berani yang menjadi imam kecuali beliau. Suatu saat beliau terlambat. Tak ada orang diam saja. Lama-lama waktu sudah habis. Macam mana ini? Tapi tak ada yang berani. Tak jadi imam. Takut saya. Ini kutub. Tak ada yang berani. Akhirnya tak lama kemudian orang-orang masuk rumahnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Dibawa dengan selimutnya. Habib sedang sakit. Diangkat semua dengan selimutnya. Sholat, menjadi imam sholat. Setelah Assalamualaikum warahmatullah, berzikir, pulang lagi, diangkat lagi. Nah, macam itu jadi kutub. Macam itu jadi kutub. Kutub itu adalah tingkatan wali paling besar. Tingkatan wali paling besar, di bawahnya yang namanya autad, abdal. Wali itu bermacam-macam. Yang paling tinggi namanya kutub, di bawahnya ada yang namanya abdal, di bawahnya lagi ada autad, di bawahnya lagi ada akhyar. Para sufiyah mempunyai beberapa tingkatan para wali, dan dijelaskan di dalam kitab-kitab mereka apa saja namanya, berapa jumlahnya, apa saja kerjanya, dan bagaimana cara dapatnya. Kita tak payah jadi wali, masuk surga saja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin, benar, amin, amin. Saya kalau baca macam mana jadi kutub, saya tengok alamat. Tak bolehlah kita. Alhamdulillah, kita jadi orang baik saja. Jangan menipu orang, jangan kata kasar dengan orang, jangan mencaci orang. Lakukan semua kewajiban, insya Allah. Insya Allah masuk surga, insya Allah. Bukan pasti masuk surga, insya Allah masuk surga. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf mulai kecil. Yang memberi nama beliau Abdul Qadir adalah Sohibul Maulid Simtud Duror, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, terutama di masjid. Pasti sholat di masjid. Walaupun beliau sudah tua, sudah tak sadarkan diri sakit, katanya wallahu alam, orang yang dekat dengan beliau mengatakan setiap adzan beliau pasti bangun. Setiap adzan pasti bangun. Kalau ada orang sholat berjamaah, beliau macam cakap, jangan sholat berjamaah, tunggu saya juga anak ikut. Sholat berjamaah, selesai, pingsan lagi, tak sadar lagi. Katanya mulai kecil, sudah bayi, ketika ayahnya sholat tahajud, anaknya dibangunkan, bangun saja, agar sampai besar, boleh qiyamul lail, sudah biasa. Kalau anak kita bangun malam hari, tidur, jangan bangun, nih ganggu saja nih anak. Wa qala Allahu lailatal mi'raj ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal tadri fi madza yahtasimul mala'il a'la? Qala la, qala fil kaffarati wad darajat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika malam Mi'raj, ada Isra, ada Mi'raj. Isra itu adalah perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Baitul Maqdis. Kemudian Mi'raj itu adalah perjalanan Rasul dari Baitul Maqdis ke langit ketujuh, dan langit ketujuh ke Sidratil Muntaha. Jadi ada 3 perjalanan. Yang pertama perjalanan ke alam manusia, setelah itu perjalanan ke alam malaikat, setelah itu perjalanan ke alam uluhiyah, dibilang Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha maknanya tidak ada satu orang pun makhluk kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam yang boleh masuk ke Sidratil Muntaha kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Lailatul Mi'raj kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, apakah engkau tahu malaikat itu begaduh di mana? Malaikat itu begaduh di mana?" Katanya, "Tak tahu." Qala fil kaffarati wad darajat. Mereka akan begaduh di 2 hal. Kafarat ini adalah
hal-hal yang melebur atau memadamkan dosa. Darajat adalah hal-hal yang boleh untuk menaikkan derajat. Ada meleburkan dosa, ada menaikkan derajat. Rasul tanya, apa itu ya Allah? Apa hal-hal yang meleburkan dosa? Dan apa hal-hal yang menaikkan derajat? Lihat, tuan-tuan, puan-puan, di dalam Islam setiap dosa yang besar pasti ada dibilang kafaroh. Ada kafaroh. Kafaroh ini macam apa ya? Kita kalau beli sesuatu mahal, kita bayar uang muka, apa namanya itu? Deposit. Cagaran. Kenapa? Agar biaya harga tak terlalu mahal, kita bayar cagaran dulu. Begitu pula Allah memberikan kita kafaroh di dalam beberapa dosa untuk deposit. Kenapa? Kalau Anda tak bayar deposit ini, nanti di akhirat akan terlalu banyak. Di antara deposit, orang bersumpah, saya bersumpah, saya tak akan makan Maggi lagi. Contoh. Maggi saya suka. Orang contoh, cakap macam itu. Saya tak akan makan Maggi lagi. Melanggar sumpah, itu dosanya besar. Akhirnya dia, lihat di mamak Maggi sedap, dia pesan Maggi, makan. Dia diwajibkan untuk kafaroh. Kenapa? Karena dosa melanggar sumpah itu sangat besar. Membunuh secara sengaja atau tak sengaja, dosanya sangat besar. Karena itu ada kafarohnya. Ada yang kafarohnya itu puasa, ada yang kafarohnya itu 100 onta denda. Setiap dosa yang besar pasti ada hukuman di dunia. Kenapa? Itu macam deposit. Kenapa? Kalau tak ada deposit di akhirat nanti, kasihan. Kalau semua oleh Allah, okelah, semua tak ada di dunia, semua di akhirat, kasihan, terlalu berat. Karena itu saya cagarkan dulu. Saya cagarkan di dunia, deposit dulu di dunia, biar Anda tahu bahwasanya ini adalah kemurahan hati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Allah, apa sebenarnya pemadam dosa? Apa sebenarnya penghapus dosa? Dan apa sebenarnya pengangkat derajat? Qala ammal kafarat al-wudu bil ma'il barid inda safarat. Adapun pemadam dosa adalah bagaimana kita berwudu dalam keadaan yang tak selise. Alhamdulillah di Malaysia ini tak ada macam ini. Karena dingin itu standar di Malaysia. 29, 28. Anda belum pernah di kota-kota di negara-negara dingin macam Jordan. Jordan itu 9 di bawah 0. Tak tahu. Sentuh saja takut. Saya punya kawan dari Turki. Katanya di tempat saya, Habib, 35 di bawah 0. Katanya kita kalau nak letak buah, tak payah peti sejuk. Buka jendela. Buka jendela, letak buah-buah saja. Tak akan busuk. Ayam Anda lempar ke jalan, tak akan busuk. Karena sudah jadi macam peti es. Dalam keadaan itu, wudhu kita akan merasa cepat-cepat. Betul tak? Selesai. Betul apa tak? Kenapa? Karena takut sejuk. Di saat itulah Allah menguji kita. Kalau Anda boleh wudhu dengan sempurna, air berkumur dah. Pertama ini dulu. Setelah itu kumur 3 kali. Setelah itu 3 kali. Pelan-pelan terus. Balik-balik beku semua. Frozen semua. Itulah yang namanya al-wudu inda sabarat. Bagaimana Anda berwudu dalam keadaan yang tak selise. Kalau Anda bukan hanya berwudu, menyempurnakan wudu dalam keadaan yang tak selise. Subhanallah, yang namanya
ibadah semakin berat, semakin besar pahalanya. Memang wudhu dalam keadaan biasa saja kita mungkin cepat-cepat, apalagi wudhu dalam keadaan tak selesa. Yang ada di dalam kita, yang penting sah. Yang penting sah. Sah saja. Nanti masalah dapat pahala atau tak, nomor 2. Yang penting sah. Allah tak nak itu. Allah mengatakan kalau Anda wudhu dalam keadaan sabarat, dalam keadaan yang tak selesa, disitulah Allah akan memberikan kepada kita kafarat, pemadam dosa. Pemadam dosa. Wa naqlul aqdam ilal masajid lil jamaah. Dan bagaimana Anda memindahkan kaki Anda ke masjid untuk jamaah. Maknanya Anda pergi ke masjid untuk berjamaah. Setiap langkah dosa akan runtuh. Dan ini biasanya khusus untuk dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Dosa itu banyak. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Begitu pula pahala. Ada pahala kecil, ada pahala besar. Macam mana? Iya, itu banyak. Macam nasi lemak. Nasi lemak. Ada nasi lemak samping situ sedap, samping sana sedap. Sedap mana? Nasi lemak sana apa sini? Oh, sedap yang sebelah kiri. Sama-sama sedap. Sedap pun berlevel-level, betul tak? Kita jangan beli, ada nasi goreng situ tak sedap, padahal sama-sama nasi gorengnya, tapi sedapnya berbeza. Begitu pula pahala, sama-sama pahalanya tapi besarnya berbeza. Begitu pula dosa, sama-sama dosa tapi besarnya berbeza. Ada beberapa kitab untuk menjelaskan apa dosa besar, apa dosa kecil. Di antaranya Ibn Hajar Al-Haytami mempunyai kitab Az-Zawajir fi Iqtirafil Kabair. Apa saja dosa-dosa besar. Maknanya para ulama mengatakan dosa itu Anda hafal saja dosa besar. Kalau Anda hafal dosa besar, selain ini semuanya dosa kecil. Guru saya Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhan pernah mengatakan kepada saya, dosa besar itu hanya 17. Hanya 17. Yang lainnya dosa kecil. Biasanya dosa besar itu ada hukuman di dunia. Biasanya macam itu. Macam mencuri, hukumannya apa? Potong tangan, dosa besar. Berzina, hukumannya apa? Berarti dia dosa besar. Apalagi menuduh orang berzina, apa hukumannya? 80 kali cambukan. Jangan mudah-mudah menuduh orang berzina, tak boleh. Hukumannya berapa? 80 kali sebat. Minum arak berapa? 40 kali. Intinya, biasanya setiap dosa yang ada hukumannya di dunia, dia dosa besar. Dia dosa besar. Apa beza dosa besar dan kecil? Dosa besar itu taubatnya ada sistem sendiri. Dia perlu untuk bertaubat. Dosa kecil, taubatnya tak sepenat dosa besar. Karena dosa kecil itu Anda pergi ke masjid, jatuh dosanya. Anda sholat dosanya, jatuh. Anda wudhu dosanya, jatuh. Tapi dosa besar ini macam pekat ya. Dia tak boleh hilang. Dia tak boleh hilang kecuali dengan operation. Dengan operation. Dan lihat, dosa itu akan mempengaruhi perilaku Anda. Seperti taat akan mempengaruhi perilaku Anda. Lihat, orang yang banyak membaca Al-Quran, hatinya akan lembut. Orang yang banyak berwirid, hatinya akan lembut. Orang yang banyak sholat, orang yang banyak puasa, setiap ibadah mempunyai rasa masing-masing. Setiap ibadah akan membuat Anda semakin sempurna dalam akhlak. Pernah dengar hadis bahwasanya siapa saja yang berbuat sunnah, maka Allah akan mencintainya. Dan ketika Allah mencintainya, maka Allah akan menjadi mata yang melihatnya. Allah akan menjadi tangan yang
memukulnya. Maknanya matanya, telinganya, tangannya tidak akan berbuat kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena semua ibadah itu akan membuat perubahan dalam dirinya dan di dalam sifatnya, sekiranya dia tidak akan berbuat hal kecuali diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula maksiat. Maksiat itu punya rasa. Rasa minum arak tak macam rasa berzina. Rasa berzina tak macam rasa mencuri. Rasa mencuri tak macam rasa berghibah. Setiap maksiat akan merubah akhlak Anda secara spesifik. Wallahu a'lam. Contohnya, jika ada orang itu terlalu banyak minum arak, mungkin dia akhlaknya akan macam temperamen, sering marah. Sering marah bukan dosa. Bukan dosa, itu adalah sifat yang tak elok. Dan itu boleh dipicu disebabkan oleh maksiat. Jadi maksiat akan membahayakan Anda di dunia sebelum di akhirat. Maksiat akan membuat akhlak Anda semakin teruk. Dan taat akan membuat akhlak Anda semakin. Itulah makna tarbiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarbiyah Allah adalah Allah membuat Anda banyak melakukan taat dan menjauhi maksiat. Bukan agar Allah untung, tapi agar Anda untung. Allah nak cakap kalau Anda berbuat taat, akhlak Anda akan baik di dunia. Yang untung adalah Anda, bukan saya. Semua orang maksiat pun saya tetap Tuhan. Semua orang taat pun saya tetap Tuhan. Tak ada beza. Tapi kalau Anda taat, keuntungan akan ada di Anda. Dan Anda kalau maksiat, keteruan dan kerugian akan ada di Anda di dunia sebelum di akhirat. Tengok orang yang sholat, orang yang puasa, akhlaknya pasti berbeza dengan orang-orang yang tak buat macam itu. Yang tak buat macam itu, dan itu sudah dibahas semua di dalam ilmu akidah. Imam Ghazali pun dalam beberapa kitabnya menyebutkan pasal ini, yang mana ibadah itu akan merubah akhlak seseorang. Qala ammal kafarat al-wudu bil ma'il barid inda sabarat wa naqlul adam ilal masajid lil jama'at wa intidharu sholati ba'da sholat. Dan di antara pelebur dosa, pemadam dosa adalah menunggu sholat setelah sholat. Jadi orang datang adzan asar, datang untuk sholat asar. Setelah sholat asar, dia tak pulang ke masjid, tunggu di masjid sampai sholat maghrib. Boleh macam itu? Tak boleh. Hah? Di Mekah macam itu? Ya, memang di Mekah. Di Mekah karena memang kita haji 40 hari saja. Setelah itu tak ada. Mekah itu special case. Tapi coba, boleh tak sholat asar di Masjid At-Taqwa, tak ya pergi sampai maghrib? Susah Habib. Maghrib mungkin maghrib. Sholat maghrib, tunggu sampai isya mungkin. Padahal Anda menunggu sholat, itu sholat. Menunggu saja. Tak ya sholat. Tak ya sholat. Oh, sholat masih berapa jam lagi? Masih 1 jam. Tak ya sholat. Tidur saja. 1 jam Anda dihitung sholat. Karena intidharu sholati sholatun. Menunggu sholat adalah sholat. Benar itu, menunggu sholat adalah sholat. Takyah sholat. Kalau sholat, oke. Syaratnya di masjid, di rumah. Bukan hanya di rumah, bukan menunggu sholat itu namanya. Itu menunggu masak. Oke itu. Tidur di rumah sekejap. Diniatkan saja. Insya Allah saya tunggu di rumah ini bukan karena apa, tapi karena saya ada beberapa kewajiban di rumah, mengurus anak suami, dan Allah tahu pasal itu. Anda bukan tak nak menunggu di masjid, tapi tak boleh menunggu di masjid, berbeza. Satunya tak nak, satunya tak boleh. Satunya tak boleh. Niatkan saja.
Ini memang khosais umat Islam. Intidharu sholati sholatun. Di dalam fikih dikatakan intidharu sholati sholatun. Para fuqaha mengatakan menunggu sholat, sholat. Menunggu sholat, sholat. Kata-kata ini kalau Anda belajar fikih banyak sekali hukum-hukumnya. Benar. Dulu saya exam, pertanyaannya itu intidharu sholati sholatun. Apa hukumnya? Lupa saya jawab apa ketika itu. Saya lupa, tapi ada hukum-hukum banyak. Intinya, Anda menunggu sholat dihitung walaupun Anda tak sholat. Tunggu saja. Oh, 15 menit lagi asar. Ke masjid, duduk. Walaupun Anda main handphone. Benar. Apa? Janganlah balik. Di masjid tunggu sholat, di masjid tunggu sholat, tak ya sholat, tunggu sholat, tunggu sampai komat. Bukan sholat sunat wajib, sholat sunat sunnah. Maksudnya, oh ada sholat qobliyah, sholat. Selain itu ada yang namanya sholat mutlak, betul tak? Sholat mutlak, Anda menunggu sholat dihitung sholat sunnah mutlak. Bukan sholat sunnah qobliyah ba'diyah, itu memang sunnah, itu kena kita sholat sendiri. Tapi Anda, ketika Anda setelah sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah, Anda tunggu saja, diam saja, diam. Oleh Allah dihitung Anda sholat sunnah mutlak. Dihitung Anda sholat sunnah mutlak. Karena intidharu sholati sholatun. Menunggu sholat adalah sholat. Bukan sholat, tapi menunggu sholat. Tapi kalau masa di masjid lepas sembahyang, tak tahu betul menunggu, tak dia orang tidur. Sebelum tidur niatkan. Ustaz, kalau yang tidur di masjid tu, dia tak niat. Dia tidur di masjid. Dia tak tengok. Tidur saja sampai. Menunggu itu adalah maksud. Kadangkala saya ke masjid. Kenapa saya ke masjid? Nak tagih hutang. Anda tak menunggu sholat. Menunggu itu adalah maksud, Puan. Karena itu Anda tidur di masjid, niatkan iktikaf. Dan niatkan tunggu sholat. Benar, orang-orang itu yang tidur, saya lihat, saya masuk banyak orang tidur. Itu kalau mereka niat nazar iktikaf selama mereka tidur, selama mereka di masjid, setiap detik mereka mendapat pahala. Tidur saja, main handphone, tengok Instagram, tengok Facebook, tapi di masjid. Niatkan tunggu sholat dan iktikaf, dapat pahala. Karena syarat iktikaf hanya Anda ada di masjid lebih dari, subhanallah, 2 second. 2 second. Walaupun Anda tak puasa, walaupun Anda tak baca Al-Quran, walaupun Anda tak punya wudhu, tak apa. Karena iktikaf menurut mazhab Syafi'i paling mudah. Di beberapa mazhab iktikaf wajib dalam keadaan berpuasa, wajib dalam keadaan wudhu. Syafi'i tak ya. Yang penting Anda tak junub saja dan tutup aurat saja, insya Allah iktikafnya sah. Niatkan iktikaf, niatkan tunggu sholat, Anda akan dihitung pahala iktikaf dan dihitung sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Intidharu sholati ba'da sholah. Kila idza kharajal abdu min baitihi yuridul masjidah ja'alallahu lahu mawadi'a aqdamihi minal ardi ila tuhumis sufli fi kaffati hasanatihi yaumal qiyamah. Dan dikatakan ketika seorang hamba itu keluar dari rumahnya ingin ke masjid, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setiap langkahnya itu sampai tuhumis sufli. Tuhum sufli ini bukan, tuhum sufli ini, bumi ini ada lapisan-lapisan. Ada 7 lapisan. Setiap langkahnya sampai lapisan yang paling bawah akan dihitung pahala pada hari kiamat. Itu kalau ada orang menuju ke masjid. Oke? Niat yang keempat. Iya, sila. Applicable untuk lelaki dan perempuan ke? Sebab perempuan dia akan perempuan. Oke. Niat nak pergi masjid, pergi masjid itu applicable. Boleh. Jadi macam ini, Puan. Perempuan itu boleh ke masjid dengan syarat
jangan memakai pakaian yang macam ke mall. Ada kan mau ke mall, ini merah, ini merah. Jangan macam tuh. Tapi kalau nak ke masjid, pakai pakaian yang digunakan untuk ke masjid. Dan satu, harus mendapat izin suami. Harus mendapat izin suami. Tak boleh. Kalau Anda tak dapat izin suami, tetap ingin pergi ke masjid bukan pahala, tapi dosa. Dan harus kewajiban yang ada di rumah selesai. Ketika itu baru boleh ke masjid. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah cakap kepada para suami untuk mengatakan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan engkau larang wanita-wanita untuk pergi ke masjid. Masjid yang dekat saja, jangan masjid yang jauh. Rumahnya di Gombak, nak pergi masjid Sungai Besi. Nak apa? Nak sholat subuh. Ada Habib Umar, tak apa. Ada Habib Umar, special case. Tapi setiap hari nak pergi, janganlah. Nanti kalau ada apa-apa, suaminya penat juga itu. Pergi masjid yang dekat. Pergi masjid yang dekat. Dan kalau pergi, harus menggunakan pakaian yang sopan. Oh, saya lihat di kota saya, banyak orang-orang itu wanita-wanita pergi ke masjid. Alamak, saya tengok ini nak pergi ke masjid, kalau pergi ke mall, merah sini, ini merah, sini merah, make up macam 5 meter. Alamak, saya bilang apa nih? Terutama untuk majelis-majelis taklim tak apa. Untuk majelis-majelis taklim macam majelis ini dan majelis-majelis taklim yang lain, majelis taklimnya Habib Ali Al-Hamid, tak apa. Yang penting syarat itu, dapat izin suami, kewajiban selesai, memakai pakaian yang sopan. Apa? Menutup aurat, ya. Menutup aurat juga sopan. Nanti jangan menutup aurat ininya ketat semua. Macam ini. Macam. Alamak, saya bilang. Subhanallah dunia, saya bilang. An-niyatur rabi'ah, niat yang keempat adalah yanwil musabaqah ila baitil mala wa sur'atil ijabah lin nida wal mubadarah ila iqamatil ubudiyah liyahsulalahu azimal ajri wal mathubah id laisa man atazairan qablat dakwah. Niat yang keempat, dia berniat untuk berlomba-lomba ke masjid, ke rumah Allah, berlomba-lomba dan cepat menjawab panggilan Allah. Bukankah sholat adalah panggilan Allah? Hayya ala sholah. Nabi tak pernah adzan. Nabi menjadi imam, tapi Nabi tak pernah adzan. Tahu kenapa? Nabi tak pernah adzan karena kalau Nabi adzan semua wajib sholat. Karena Nabi ada kalimat kan hayya ala sholah. Kata-kata hayya itu adalah kata perintah. Ayo sholatlah. Nabi kalau sudah memerintahkan maknanya wajib. Nabi kasihan dengan umat-umatnya. Sholat berjamaah hukumnya fardul kifayah. Kalau ada yang sholat sedikit, yang lainnya takyah berjamaah, bukan takyah sholat. Takyah sholat berjamaah. Nabi tak mau. Kalau memang Anda boleh sholat berjamaah dengan saya di masjid, ahlan wa sahlan. Kalau tak boleh, tak apa. Karena sudah banyak orang sholat. Karena itu karena Nabi kasihan dengan umatnya, tak ingin memberatkan umatnya, Nabi tidak pernah beradzan. Tidak pernah beradzan Nabi. Karena takut orang yang mendengar tak boleh sholat, dia akan berdosa. Itu disuruh Bilal beradzan, Abdullah ibn Ummi Maktum beradzan, agar kalau mendengar suara Bilal tak wajib sholat berjamaah. Tapi kalau Nabi sudah cakap hayya ala sholah, alamak berat itu. Nabi tak pernah beradzan. Bukan karena adzan itu tak oke, tapi Nabi kasihan kepada umatnya. Wal mubadarah ila iqamatil ubudiyah, dan cepat-cepat untuk mendirikan ubudiyah, penghambaan seorang hamba, agar hamba itu mendapatkan pahala yang besar. Karena berbeza orang yang datang ketika dipanggil dan sebelum dipanggil sudah standby. Mana yang lebih oke?
Oh, sudah standby. Bosnya belum cakap, dia sudah? Sudah. Bosnya nak call, alamak sudah ada. Senang kan? Beza dengan orang kalau tak di call dia tak akan datang. Mana yang lebih afdol? Orang yang ready sebelum adzan atau orang yang ketika adzan baru datang? Itulah man ata laisa zairon man ata qabla dakwah. Orang yang datang sebelum panggilan, dia bukan zair. Dia bukan ziarah. Apa ziarah itu? Berkunjung. Kita kalau nak berkunjung, kita tunggu panggilan. Kita tunggu panggilan. Ada jemputan, kita baru datang. Itu kalau orang luar. Tapi kalau keluarga, tak yah macam itu. Ada tak ada jemputan, kita tetap datang. Mungkin tak ada apa-apa. Nak kemana hari ini? Kita nak ke rumah kakak saya. Apakah ke rumah keluarga kita perlu jemputan? Tak perlu. Karena itu, orang yang datang tanpa ada jemputan, derajatnya lebih tinggi daripada orang yang datang dengan jemputan. Wakila fi makna qaulihi sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum. Dan diriwayatkan makna tafsir, saya ada kelas tafsir di Restu, kalau puan-puan nak tengok di YouTube ada. Di YouTube saya tafsir sudah 4 surat. Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Sekarang nak masuk Al-Masad. Al-Masad tentang makna tafsir semua tentang tentang juz amma, agar kita ketika sholat faham apa itu makna juz amma. Wakila fi makna qaulihi ta'ala sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum. Kata-kata sabiqu itu bukan maknanya cepat-cepat, bukan. Saling berlomba. Saling berlomba. Macam ada orang berlari, dia saling, oh, dia depan. Dia apa namanya? Overtake lagi. Ini overtake. Itu namanya sabiqu. Kalau ada orang datang ke masjid, Anda jangan mau kalah. Langsung laju lagi. Itu namanya sabiqu. Berlomba-lombalah. Jangan sampai ridho kalau ada orang lebih laju daripada Anda. Itu maknanya sabiqu. Karena kata-kata sabako bukan maknanya cepat, tapi saling cepat. Itu lebih dahsyat. Karena kalau Anda melihat orang lain lebih cepat, Anda harus juga lebih cepat. Sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum. Jangan mau kalah. Berlomba-lombalah kalian dengan orang lain untuk sampai ke ampunan Tuhanmu. Yakni ditafsirkan, apa itu ampunan itu apa? Katanya para ahli tafsir, yakni sabiqu ilal masajid fa inna fiha tanaluna maghfirata rabbikum. Tafsir ayat ini maknanya adalah berlomba-lombalah kalian ke masjid, karena di masjid itu kalian akan mendapatkan ampunan Tuhanmu. Bagaimana Anda mendapatkan pengampunan Tuhanmu? Maknanya Anda akan mendapatkan pengampunan Allah kalau Anda pergi ke masjid. Oh, ada orang, puan ini datang ke masjid pukul 5:30, saya tak mau kalah. Pukul 5 saya sudah di masjid. Satunya, saya pukul 4:30 di masjid. Saya pukul 4. Satunya, saya nak menginap di masjid. Ada lagi yang mau kalahkan saya. Memang harus macam tuh. Apa namanya? Saling berlomba. Saling berlomba-lomba. Saling berlomba-lomba. Wa yuqalu la takunanna kal abdi su la ya'ti maulahu illa idza da'ah. Jangan kalian menjadi hamba yang buruk. Macam mana hamba yang buruk itu? Adalah seorang hamba yang tidak akan datang kecuali tuannya dipanggil, tuannya memanggil. Datang ke sini, ke pasar raya sana, beli ini, baru dia datang. Itu hamba. Hamba yang oke adalah standby. Tuan nak apa? Saya di sini. Apa? Tak yah call. Tak yah call. Bila tuannya mau, dia sudah standby. Dia sudah ready. Kal abdi su la ya'ti maulahu illa idza da'ahu walakin utus sholata qabla da'wah. Akan tetapi datanglah ke sholat berjamaah
datanglah ke masjid sebelum azan. Jadi ketika Allah panggil, kalian sudah ready. Bukan kalian datang ketika Allah memanggil. Wa syiraru ummati alladzina yantadirul iqamah wa khiyaru ummati alladzina ya'tuna sholata qablan nida. Katanya, seburuk-buruknya umatku adalah orang yang datang ke masjid, perginya ke masjid, tunggu iqamah. Masih adzan. Masih adzan. Adzan selesai, setelah adzan tuh masih ada waktu 10 menit sampai iqamah. Iqamah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, masih Allahu Akbar. Belum korkomatis sholat, selesai baru pergi. Sampai ke masjid, sudah tahiyatul akhir. Sudah tahiyatul dia belum Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiraru ummati, seburuk-buruknya umatku adalah orang yang datang ke masjid tunggu iqamah, dan sebaik-baiknya umatku adalah orang yang datang ke masjid sebelum adzan. Sebelum adzan. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatahaddatsu ma'ana wa ya'malu fil baiti ka ahadina fa idza sami'al adzan qama ka'annahu lam ya'rifna qat. Dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata bahwasanya kita ini, subhanallah, lihat Rasulullah itu bukan orang yang sombong, tak. Sebagian suami kan kalau istrinya masak tak nak bantu. Kenapa ini kerja wanita, saya tak nak bantu. Ada macam itu. Istrinya web rumah, mop rumah, tak nak bantu. Kenapa? Ini kerja wanita. Rasulullah SAW tak macam itu. Rasulullah yatahaddatsu ma'ana wa ya'malu fil baiti ka ahadina. Rasulullah borak sama istrinya, dan bekerja di rumah macam istri-istrinya. Jadi kalau istrinya menyapu, Rasulullah juga menyapu. Istrinya mop, Rasulullah juga sama. Dibilang dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW kana yakhsifu na'lah, slipernya itu rusak, Rasulullah benarkan slipernya sendiri. Mengajarkan kepada kita bahwasanya inilah yang namanya ubudiyah. Kita tak boleh sombong. Akan tetapi ketika Rasulullah bekerja macam kita, menyapu, menjahit atau apa, kemudian mendengar adzan, otomatis langsung berdiri. Tak cakap apa-apa, langsung berdiri. Macam dia tak pernah kenal dengan kita. Karena kenapa? Ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ishtighalan bihurmati sholat. Karena dia tersibukkan, dia busy dengan keutamaan sholat. Wa qala Aliyun radhiyallahu anhu, man sami'an nida'a hayya 'ala sholah falam yujibhu min ghairi udrin fala tuqbal sholatuhu. Dan berkata Sayyidina Ali, dan barang siapa mendengar hayya 'ala sholah dan tidak menjawab hayya 'ala sholah dengan dua hal, mengatakan la haula wala quwata illa billah hil aliyul azim, dan pergi ke masjid. Ini adalah tingkatan wali yang besar. Barang siapa yang mendengar hayya 'ala sholah dan tidak menjawabnya dengan lisan dan dengan gerakan, maka sholatnya tidak akan diterima. Ini berbeza, ini levelnya level Sayyidina Ali. Kita alhamdulillah minimal kalau ada hayya 'ala sholah kita cakap la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Kalau free kita juga pergi ke masjid, tapi jangan sampai tinggalkan sholat. Wa yuqalu idza kana yaumal qiyamah umira bi tabaqatil musallin ilal jannah zumara fatati zumratul ula wa wujuhahum kal kawakib ad-durriyah fatatalaqahumul malaika fayaqulun man antum fayaquluna nahnul musallun fayaquluna wa makanat salatukum fayaquluna kunna idza sami'nal adzan qumna ila taharah wa la yushghiluna ghairuha.
Dikatakan pada hari kiamat nanti, orang-orang yang sholat itu akan disuruh untuk ke surga zumaro. Zumaro ini berkelompok. Kelompok pertama, maju. Kelompok kedua, maju. Kelompok ketiga, maju. Ketika malaikat cakap, silakan maju kelompok pertama. Kelompok pertama maju, wujuhuhum kal kawakib durriyah. Ketika mereka maju, muka mereka itu bercahaya macam bintang. Macam bintang. Malaikat bingung. Kenapa Anda macam ini? Siapa Anda? Kami adalah orang-orang yang sholat. Iya, kata saya tahu kelompok ini adalah kelompok orang yang tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Tapi kenapa Anda boleh jadi macam ini? Iya, kami ketika mendengar adzan, kami langsung bersuci, kami langsung berwudu, dan kami tinggalkan semua pekerjaan kami. Kami memasak, kami tinggalkan. Kami menyapu, kami tinggalkan. Saya bekerja di office, saya tinggalkan. Yang penting sholat dahulu. Yang penting sholat dahulu. Saya di sawah, saya tinggalkan. Ketika adzan, saya langsung sholat. Fayakulul malaikah yahiqqu lakum dalik. Malaikat langsung cakap, Anda berhak untuk mendapatkan muka bercahaya macam bintang. Kemudian datanglah kelompok yang kedua, dikatakan handsome-nya mereka macam al-qamar lailatal badr. Yang pertama macam bintang. Yang kedua macam, bukan hanya bulan purnama. Bulan banyak, ada bulan yang kecil macam nih. Betul apa tak? Dibilang apa bulan? Sabit. Bulan sabit tak elok. Tapi orang di Arab tuh macam tuh. Di Arab itu orang kalau nak memuji wanita itu comel, cantik, cakapnya, wajah Anda macam bulan purnama. Macam bulan, langsung macam nih wanitanya. Alamak, malu. Untuk menandakan sebuah kecantikan, orang-orang Arab itu sering mengatakan Anda seperti bulan purnama. Dan jelas, cahaya bulan purnama lebih terang daripada cahaya bintang. Kelompok yang kedua, handsome-nya mereka, cantiknya mereka, dan cahaya mereka macam bulan purnama. Maka malaikat berkata, siapa Anda? Nahnul musallun. Kami adalah orang-orang yang sholat. Iya, saya tahu Anda orang yang sholat. Problemnya, sholat Anda macam mana? Sebelum Anda juga orang yang sholat, tapi Anda ini sedikit spesial. Sedikit spesial. Kenapa? Fayakuluna kunna natawaddo lissolah qabla dukhulil waqt. Kami wudhu sebelum masuk waktu. Jadi ketika adzan ada, mereka dalam keadaan berwudhu. Yang pertama tidak berwudhu kecuali adzan. Kata malaikah, yahiqqu lakum dzalik. Oke, Anda berhak mendapatkan wajah secomel ini. Kemudian datanglah kelompok ketiga. Fauqaha ulai fil manzilah minal husni wal jamal wa wujuhuhum kasyamsi ad-dhahiyah. Kelompok yang ketiga lebih handsome lagi, lebih bercahaya lagi, lebih cantik lagi. Katanya Habib Sa'ad, cahaya mereka macam matahari ad-dhahiyah, siang hari. Kadang-kadang kan matahari kan kalau masih pagi tak terlalu terang kan. Kalau sudah nak tenggelam tak terang kan. Asyamsud dhahiyah. Matahari ketika waktu duha macam mana? Bercahaya kan? Lebih bercahaya daripada bulan, lebih bercahaya daripada bintang. Maka malaikat cakap, antum ahsanu wujuhan wa a'la maqaman wa a'dhamu nuran. Kalian itu lebih handsome, lebih tinggi derajatnya, dan lebih banyak cahayanya. Faman antum? Siapa kalian ini? Nahnul musallun. Kami adalah orang-orang yang tidak pernah luput sholat berjamaah. Iya, saya tahu, katanya malaikat. Tapi apa? Anda ini yang paling spesial daripada kelompok-kelompok yang lain. Fayakuluna kunna nasma'ul ahdzan wa nahnu fil masjid.
sudah standby. Kami dengar adzan dan kami dalam keadaan di masjid. Yang pertama, adzan wudu pergi. Yang kedua, wudu dengar adzan pergi. Yang ini ketika adzan sudah wudu sudah ada di masjid. Oh, berbeza levelnya. Levelnya berbeza. Fayaqulul malaikah yahiqqu lakum dzalik. Yahiqqu lakum dzalik. Anda berhak mendapatkan wajah sebagus ini. Dan yang terakhir, qala Abu Umamah, innalillahi malaikatan sayyahina fil ard ma'ahum rayat fayurakkizunaha ala abwabil masajid wa yaktubunan nas ala qadri manazilihim fit taqaddum wa ta'akhur. Dalam sebuah riwayat oleh Abu Umamah dikatakan bahwasanya Allah itu mempunyai malaikat yang sayyahin. Apa sayyahin itu? Sekarang sayyah ini sering ulang-alik di bumi. Sayyah ini kalau di dalam bahasa Melayunya turis. Turis. Orang dari China datang ke Malaysia. Pelancong. Apa kerjanya pelancong? Hanya ulang-alik kan? Pergi sana, pergi sini, pergi sana. Itu saja kerjanya pelancong. Begitu pula Allah itu mempunyai malaikat macam pelancong yang kerjanya hanya pergi saja. Dan pergi kemana? Kalau pelancong pergi ke tempat-tempat KLCC, iya kan, pelancong Malaysia pergi ke pelancong Indonesia, ke Malaysia KLCC. Nanti Malaysia ke Indonesia ke Monas, China ke Malaysia ke KLCC. Mereka hanya tengok tempat-tempat yang elok. Malaikat melancong disuruh oleh Allah ke masjid-masjid. Wa ma'ahum royat. Mereka membawa royat. Apa? Flag. Bendera. Fayurakkizunaha ala abwabil masajid. Diletakkan di pintu-pintu masjid. Dan kemudian ada flag, mereka tulis. Malaikat, derajat-derajat orang-orang terpulang dari awal atau taknya mereka pergi ke masjid. Semakin mereka awal pergi ke masjid, derajatnya akan semakin tinggi. Itu adalah riwayat dari Abu Umamah. Insya Allah dengan ini kita sudah selesaikan niat ketiga dan keempat. Alhamdulillah hari ini baca agak banyak sedikit. Yang akan datang kita akan baca niat ke 5 dan ke-6 insya Allah. Dan ke-7, boleh ke-7 nanti. Oke, kejap lagi akan selesai niat yang ini. Ada yang nak tanya sebelum saya akhiri? Tak ada? Kalau tak ada, kita akhiri sampai sini. Semoga apa yang kita baca di sini membuat kita lebih bisa untuk berniat di dalam semua ibadah kita dan membuat kita lebih banyak pahala dan kita dikumpulkan oleh para habaib dan para ulama dan para solihin dan para aulia wa syuhada wal mukhlisin fid dunya wad din. Allahumma ja'al hadzal jam'a jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa taj'al fina wala minna syaqiyan wala mahruma. Allahumma la tad'a dhanban illa ghafartah wala syaqiyan illa as'attah wala dhaliman illa hadaitah wala madluman illa nasartah wala hajatan min hawaijid dunya illa laka firdausan nafiya salah ya rabbal alamin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala man wasafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.